Mute-nya diatur. Dari angkasa sana di kejauhan Iya, ada suaranya dari Fajar. Bentar. indah di Nah, suruh mute. Ini gambarnya mana sih anunya tadi? Ini loh, Bu. Nah, Di sini. ini loh ini. Ibu Ya, ya, tinggal ya. sini udah. Nggih, monggo Mas Fajar bisa dimulai. Nah, ibu stop share screen. Oke. Makasih. Eh, Hari ini kita selamat datang di webinar. Oh, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta kelas diskusi akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Dedikasi ABK. Selamat malam juga kepada narasumber yang saya hormati, Ibu Nihan yang sudah hadir di sini. Hari ini terima kasih kepada Haren Surya yang telah merilis di channel YouTube Haren Surya dan Tribun Resmi Official. Terima kasih banyak yang juga kepada teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi akademi pada malam hari ini. Kelas diskusi pada malam hari ini bertemakan tentang mengoptimalkan potensi ABK, melanjutkan webinar yang kemarin dengan Ibu Nihan. Selamat malam Bu Nihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Suara saya apakah terdengar dengan baik? Sudah Bu, sudah sangat baik Bu. Apa kabar Mas Fajar? Sehat semua? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, oke. Eh, di sini saya Asal Ramadan, bisa kalian panggil Fajar ataupun Asad, bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi Akademi Ability pada malam hari ini. Bu Sawitri, Iya. monggo jikalau ingin dipersilakan untuk memperkenalkan review singkat dari profil Yayasan Dedikasi ABK. Nggih, matur suwun Mas Fajar. Terima kasih. Jadi ini bukan webinar seperti biasa ya, ini webinar insidental karena kami ingin mendapatkan insight bersama, jadi dari belajar bersama ini dengan Bunihan sebagai orang tua ABK yang sudah mempunyai kurikulum lengkap untuk kemandirian ABK. Tapi ini kita jadikan sebagai bagaimana dari kebisaan ABK, apapun kemampuannya, terus kemudian ditambah kreativitas orang tua sehingga nanti bisa mengoptimalkan potensi tersebut. Jadi ini merupakan webinar yang berkelanjutan khususnya dengan Bunihan seperti itu. Yang sudah dimulai dari kemarin yang tanggal 4, bagaimana menghargai menerima
ABK apapun kondisinya. Seperti itu ya Bu Nihan. Nggih, monggo kami mempersilahkan kepada Bu Nihan dan sangat berterima kasih kepada Bu Nihan yang sudah memberi waktu, memberi semua kemampuan beliau ya, pengalaman beliau dengan tulus gitu ya. Monggo Bu Nihan. Bu Nihan ini adalah ibu dari 2 anak ABK ya, dan sangat banyak pengalamannya karena juga bekerja sama dengan River Kids ya, SLB River Kids di Malang ya. Monggo Bu Nihan. Matur suwun. Dipersilakan. Terima kasih Bu Sawitri. Saya persilakan Bunia untuk memperkenalkan Nggih, terima kasih Mas sedikit Fajar. review tentang Sa- kemarin sama yang akan Hah? pada Oh, hari ini. nggih. Pada hari ini. Nggih, nggih, ya, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih Bu Sawitri, terima kasih Mas Fajar, juga terima kasih Ibu-ibu atau mungkin ada yang menyimak melalui channel YouTube Yayasan Berdari Kasih atau Harian Surya. Eh, Kita bertemu lagi dengan kami, dengan saya Bunihan, dengan Bu Sawitri dan Mas Fajar dan lainnya untuk kita saling belajar bersama-sama belajar mengenai support system di dalam sebuah keluarga. Nah, pertemuan sebelumnya atau Zoom sebelumnya kan kita kemarin sudah banyak sharing dan banyak cerita mengenai penerimaan, kemudian juga penghargaan pada anak kebutuhan khusus. Dan hal ini kita coba review sedikit dulu, jadi nanti kita ada 1,5 jam yang 30 menit pertama nanti kita akan review sedikit tentang penerimaan, terus penghargaan dan dilanjutkan dengan bagaimana menumbuhkan atau titik balik kesadaran orang tua untuk uh, membantu mendampingi putra-putrinya. Kemudian 30 menit yang kedua, kita akan coba menggali uh, mengenai tema bagaimana orang tua bisa mengobservasi minat atau potensi anak di rumahnya. Terus 30 menit yang terakhir nanti mungkin ada sedikit Tutorial tugas. 7 akses langsung edit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Jadi Sebagai nanti yang pengguna 30 menit terakhir ada sedikit tugas ini. $300 untuk 90. Oh ya. Uh, Bagaimana orang tua bisa membuat daftar kesukaan, kemudian daftar apa yang anak sudah mampu, yang ini nanti daftar kesukaan, daftar list anak yang sudah mampu ini nanti akan dikombinasikan dengan apa yang bisa dilakukan orang tua dan apa yang bisa difasilitasi oleh tempat belajar atau tempat terapi atau komunitas. Begitu Mas Fajar. Ini mohon maaf agak berisik sedikit karena anak saya jadwalnya senam jam segini biasanya. Tuh. Baik, kita mulai. Ini ada juga Bu Novia. Bu Novia ini dari Wali Murid Riverkid yang kebetulan tinggalnya di Pasuruan atau Pandaan kalau tidak salah ya. Jadi PP dari sana ke Malang setiap hari gitu. Tuh. Ehm, Kemarin kan kita ngobrol mengenai penerimaan bahwa orang tua mau bagaimanapun harus menerima dan berusaha menerima dan memaksakan diri untuk bisa menerima kehadiran ABK dalam keluarganya. Setelah menerima ada konsekuensi yang selanjutnya yaitu bahwa orang tua harus berusaha menghargai anak ABK ini sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia sama seperti eh, orang pada umumnya, tapi dengan tetap kita concern pada karakteristik kekhususannya. Tuh. Nah, kemudian setelah ada penerimaan, kemudian penghargaan, lalu kita akan coba kesadaran. Kesadaran ini titik balik, Bu. Jadi ceritanya bagaimana orang tua setelah menerima, setelah menghargai, berusaha menemukan titik balik. Kesadaran bahwa ini aku terus mau ngapain. Ini aku terus harus bagaimana. Gitu. Gak apa-apa, Bu. Sebentar ya, Mas. Iya. Apa? Nggih. Oh,
apa namanya? Kita kembali lagi fokus ya. J. Bagaimana orang tua menemukan titik balik atau kesadaran, ini aku harus bagaimana menghadapi anakku. Aku harus mengambil peran apa? Eh, Sebagai cerita misalnya gini, dulu pada saat anak saya awal-awal terdiagnosa autism itu, eh, lama-lama saya merenung gitu, merenung terus, eh, sepertinya ini kami harus mengambil peran. Ini nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan tempat terapi. Kita nggak bisa hanya mengandalkan profesional saja, tetapi anak lebih banyak bersama orang tuanya. Jadi kami harus mengambil peran ini sebisanya, eh, mengajari, mengulangi apa yang sudah diajarkan di tempat terapi oleh gurunya untuk kemudian diulangi di rumah. Nah, terus titik balik kesadaran inilah yang kemudian menjadi semacam pendobrak gitu loh, orang tua untuk aku harus bangkit. Baik itu apapun kondisiku, aku harus bangkit, aku harus handle gitu. Itu yang benar-benar menjadi motivasi utama orang tua. eh, Lalu kalau sudah kayak gitu, aku harus gimana? Harus sedikit demi sedikit mengajari anak, sedikit demi sedikit mengajak bicara anak, mengajak berkomunikasi, sedikit demi sedikit harus turut serta apa yang dilakukan oleh guru, oleh terapis. Itu kita tanya, kita curi, Bu, cara ngajarin bilang, bagaimana? Bu, kenapa kok ini diajari meniup lilin? Tujuannya apa? Ini kenapa diajari meniup bubble? Kenapa diajari berbagai gerakan oral? Ini kenapa diajari motorik, diajari merangkak, diajari lah itu. Jadi di sekolah yang hanya 2 jam terapi, ternyata anak-anak ini membutuhkan banyak gitu. Mereka harus merangkak, mereka harus belajar merayap, mereka harus uh, belajar berjalan lurus. Nah, itu kan kalau kita lakukan di rumah, itu tentu akan lebih cepat gitu loh. Kayak kita mau milih jalan yang biasa atau kita memilih jalur yang bebas hambatan. Karena kan lebih banyak di rumah. Nah, itu titik balik itu benar-benar serasa saya kayak ditampar, serasa kami itu kayak ditampar. Di rumahmu itu banyak sekali benda, banyak sekali barang yang bisa dimanfaatkan. Waktu itu saya berpikirnya begitu, Bu. Eh, Kesadaran bahwa dengan apa yang kami punya di sekitar rumah, ada batu, ada tanah, ada air, ada meja, ada kursi yang bisa didorong, bisa ditarik. Kemudian ada lantai ubin yang dia sudah lurus. Terus ada banyak benda-benda yang kami bisa bantu label ini apa, ini apa. Terus ada orang berbagai tekstur yang ada di dalam rumah itu benar-benar Allah kasih, ini tuh tempat belajar gitu. Jadi setelah itu kami mulai menyusun, Bu. Kami mulai menyusun, ini aku harus melibatkan caranya gimana. Bu, minggu ini latihan tiup lilin. Oke, jadi setiap hari kami berlatih meniup lilin. Bu, minggu ini latihan meremas. Apa yang harus dilakukan? Kalau ibu nggak punya PlayStation, ibu bisa pakai kertas bekas diremat, dibuka lagi kertas diremat. Nah, itu kami lakukan, kami ulangi apa yang sudah diajarkan oleh terapis. Gitu. Terus, bagaimana kesadaran ini juga harus menular pada anggota keluarga. Pada saat kami mengajari anak bahwa kalau dia minta sesuatu, dia harus berusaha menyampaikan secara verbal, meskipun hanya A, atau meskipun hanya ta, meskipun hanya meniru, itu kami lakukan eh, semuanya sama. Jadi ke ayahnya, ya nanti kalau dia mau minta minum, tolong dia minta untuk katakan dulu. Katakan minta atau minum misalnya gitu. Kalau dia hanya nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Yang penting dia ada kemauan dan itu kesadaran yang dimiliki oleh satu orang itu akan ditularkan dengan kesadaran oleh orang kedua, orang ketiga, orang keempat yang ada di lingkungan. Gitu. Supaya semuanya jadi kompak. Misalnya lagi kesadarannya bahwa kita nggak bisa pakai bahasa campuran. Kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Kromo Inggil, kadang bahasa Indonesia. Misalnya
anak kita mengalami hambatan berbicara, hambatan komunikasi pada waktu itu. Dia bagaimana dia bisa mencerna banyak bahasa dengan banyak jenis. Kalau kita pakai berbagai macam bahasa, oke, kita pakai satu bahasa. Kita sepakati bahwa kami pakai, kami menyadari, kami kemudian sadar lagi bahwa kita pakai satu bahasa, bahasa Indonesia. Gitu. Terus eh, apalagi berikutnya setelah itu, nah kesadaran-kesadaran itu yang benar-benar eh, kami terasa bahwa kami ini kayak ditampar gitu loh. Kita mau mau habis berapa kalau semuanya kita serahkan pada terapis. Kita nggak mau berusaha. Kita tidak mau mengulangi materi-materi yang diajarkan oleh gurunya di rumah. Itu kurang lebih begitu, Bu Sawitri, Mas. Ini kan tadi saya bagi subtema ya. Kita masih tentang kesadaran bahwa orang tua harus melibatkan dirinya, harus mengambil peran, bahwa aku harus bisa mengajari anakku. Kalau anakku mau berkembang, maka aku juga harus berkembang. Bagaimana caranya aku berkembang, kami berkembang? Kami tanya cara gurunya. Bu, cara ngajari meniup bagaimana? Gini, Ma, mulutnya mencucu dulu. Itu kami lakukan. Besoknya lagi, Bu, cara ngajari melompat bagaimana? Itu kami tanya dengan ke terapisnya, dan itu kami lakukan di rumah. Bu, cara ngajari melempar seperti apa? Posisi tangan seperti apa? Nah, itu pada saat awal-awal. Dan itu kami lakukan terus-menerus mulai dari anak umur 2 tahun sampai sekarang anak umur 19 tahun. Apa yang diajari oleh gurunya? Kami tanyakan, bagaimana cara kami mengajari ini di rumah? Bagaimana cara kami mengulangi ini di rumah? Melipat baju, Bu, ini gimana caranya? Nanti ada visualnya, Ma, ada sekuennya. Kalau di sekolah seperti ini. Coba nanti dipraktekkan di rumah. Kalau ada kendala, nanti bisa komunikasi lagi dengan kami. Hal-hal yang seperti itu benar-benar eh, membuat kami menjadi percaya diri, anak juga percaya diri, jadi kita sama-sama berkembang. Bukan hanya anak yang berkembang, tapi kami orang tuanya juga sama. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang mau menyampaikan juga atau mau berbagi. Ini ada, aduh ini saya kalau pakai kacamata yang jarak dekat nggak kelihatan, kalau jarak jauh nggak kelihatan. Ada Bu Novia, terus yang Realme 3 ini Bu siapa ya? Iya. Bu Anissa. Realme 3 ini saya kurang tahu Bu siapa. Monggo Mbak Novia atau mungkin Bu Anissa Zen atau Bu Sawitri atau Mas Fajar Ya, bisa juga memberi eh, sharing bagaimana pada saat orang tua itu melibatkan dirinya, memberikan eh, m- apa istilahnya melibatkan dirinya dalam perkembangan kita, terus dia ikut mengajari, dia ikut mengarahkan. Oh begini Mas, oh begini itu bagaimana? Oh lebih seperti itu. iya, Ibu. Terima kasih, Bu Nihan. Sejauh yang tahu kan, saya juga sering mendengar YouTube dari Adi Rai kan bolak-balik dia bilang kesadaran itu dimulai dari adanya pengetahuan, ya Bu. Jadi kan orang sadar kalau dia berpengetahuan dulu katanya gitu. Jadi bagaimana bisa mengetahui itu kan berarti ini kalau dalam hal melibatkan anak ya kita ikut dalam pengasuhan anak benar-benar contohnya tadi menirukan apa yang diajarkan guru di rumah gitu kan. Berarti kan oh ini dianggap penting dan sebagainya. Itu tuh bagaimana menumbuhkan kesadaran itu bagaimana, Bu? Ah, sejak sejak apa istilahnya? Sejak kami merenung bahwa eh, dalam satu hari belajar itu kan selama anak terjaga. Saya Iya. ingat saya waktu itu saya lupa di kelas siapa ya. Apa kelas Pak Budi ya, Pak Budi OT, okupasi terapi itu ya. Bahwa anak itu belajar selama dia melek, selama dia terjaga. Lah, selama dia terjaga terus saya berpikir begini, Bu. Nah, dia terjaga sehari anggap saja eh, 24 jam, dikurangi kalau anak-anak itu kan tidur sekitar 10 jam ya, masih kecil karena masih kecil ada tidur siang, sekitar 10 sampai 12 jam. Anggap saja dia 12 jam terjaga, dia melek. Nah, kalau kita nggak melibatkan diri, dari 12 jam dia melek, dia terjaga, di tempat terapi 2 jam, terus yang 10 jam ini dia dapat apa kalau hanya kita diamkan saja? Di situ terus saya menyadari, Bu, ini nggak bisa ini. Ini tetap harus apapun yang dia lakukan, frame-nya adalah belajar.
Itu pertama. Terus mengenai pengetahuan, Bu, Nggih. eh, mau nggak mau, kami mencari tahu, kami belajar lagi. Ini caranya gimana? Ini dasarnya apa? Memang kami tidak semahir dengan terapisnya, tapi kami bisa meniru beberapa hal yang sudah dilakukan terapisnya. Hal-hal yang sulit nggak apa-apa. Kami nggak harus lakukan semuanya. Kami nggak harus kuasai semuanya. Masalah okupasi terapis misalnya kan kami nggak punya pengetahuan untuk itu. Tetapi untuk mengajari jalan lurus misalnya atau melompat atau merayap. Gimana sih posisi merayap? Gini Bu, posisi merayap yang benar itu seperti kadal misalnya. Itu kan kita coba praktek, kita belajar. Oh kayak gini. Jadi tangan kanan dan kaki kaki kanan itu menjauh, sementara tangan kiri dan kaki kiri mendekat. Jadi bukan kebalikannya. Oh begitu ternyata. Jadi hal-hal yang seperti itu akhirnya mau nggak mau kami harus mencari pengetahuan Bu, baik melalui teman, melalui profesional, melalui guru terapis, bahkan melalui keluarga yang sudah lebih dulu dianugerahi anak autism gitu. Berbagai metode itu kami tidak kuasai sepenuhnya, tapi kami berusaha mengambil beberapa hal. Misalnya lagi, waktu itu kami mendengar ada beberapa metode gitu. Ada ABA, ada Sunrise, ada apa gitu kan ada lagi. Nah, salah satu yang memudahkan itu adalah Sunrise, Bu. Sunrise itu metode bagaimana kita eh, istilahnya kalau sekarang tuh joint attention, bermain bersama, connecting bersama. Lah, ternyata Sunrise itu salah satu metode di mana oh, pendamping atau orang tua itu hadir di sana dan menirukan apa yang dilakukan. Oleh anak. Kalau anak tepuk tangan, kita dalam jarak tertentu di ruangan yang sama, kita tepuk tangan. Gitu. Anak nggak lihat kan pertama, nggak apa-apa, kita akan menunggu sampai anak itu merasa menyadari, misalnya dia melirik, "Oh, dia melirik gitu." Jadi beberapa video zaman dulu tuh masih pakai compact disc gitu kami belajarnya. Kalau enggak kami ya datangi ke keluarga, kami bertelepon gimana ngajarinya, gimana ininya dan lain-lain seperti itu. Kurang lebih begitu Bu. Memang salah satu hal itu bahwa kalau kami mencoba mencari tahu, kami menambah pengetahuan itu menambah kesadaran. Semakin pengetahuan kami nambah, kami semakin menyadari banyak yang belum kami lakukan. Iya, iya betul. Iya, berarti timbul rasa ingin tahu, timbul rasa ingin belajar gitu ya, Bu ya. Hmm, Belum dinyalakan, Bu Nihan. iya. Mm-mm. Ini ada Bu Erlina, ternyata ada Bu Anissa Jen, barangkali ada yang ingin berbagi atau sharing Bu Erlina bagaimana mengenai menumbuhkan kesadaran atau bercerita pada waktu itu titik balik kesadaran Bu Erlina bahwa saya atau kami sebagai orang tuanya harus ikut serta ini. Aku juga anakku belajar eh, apa menari, maka juga aku harus tahu tarian-tarian apa aja jenisnya. Terus anakku suka menulis, maka aku juga harus tahu jenis-jenis beberapa tulisan, misalnya seperti itu Bu Erlina atau Bu Anissa atau Mbak Novia juga boleh bercerita eh, titik balik kesadaran bahwa anakku harus ditolong, anakku harus dibantu, dan aku harus melibatkan diri sehingga aku rela dari Pandaan ke Malang PP setiap hari untuk belajar karena mungkin di Pandaan belum menemukan tempat atau sekolah atau komunitas yang pas untuk anaknya. Monggo bisa salah satu Iya, Bu, saya Bunian. Eh, ajar, silakan. saya kan anak BK ya, Bu ya. Untuk dulu itu bentuk kepedulian orang tua itu salah satunya di mana meskipun mereka mengizinkan saya untuk pergi kemanapun, mesti selalu ada yang satu hal yang membuat saya itu sepertinya risih, tapi itu bentuk kepedulian mereka, yaitu pada saat mempersiapkan barang-barang saya kalau ingin berpergian gitu, menanya ya bentuk kepeduliannya itu ya, salah satunya itu. Terus yang kedua,
selalu menanyakan kabar, terus bilang ke saya kalau ingin berpergian itu harus selalu kasih kabar dimanapun dan kapanpun itu, Bu. Itu bentuk kepeduliannya. Ya meskipun dulu itu saya merasa risih, tapi itulah bentuk kepedulian mereka, Bu, terhadap saya, Bu. Gitu. Eh, Kalau boleh tanya, Mas Fajar, Nah, boleh bertanya saya. silakan. Kalau misalnya eh, orang tua biasanya pernah mengajari apa yang itu benar-benar berkesan atau Mas Fajar ingat pada saat ini gitu. Ya, ada, Bu. Sam dulu itu pernah diajarin em, orang tua saya berjalan, Bu. Itu pada saat ya umur 2,5 tahun sih, Bu, kurang lebih. Itu saya di apa di videoin pakai handycam dulu waktu itu, terus saya dituntun sama mereka gitu, Bu. Iya, itu dulu. Kalau ya sekarang ya diajarin cara naik transportasi gimana, terus nanti turunnya di mana gitu diberitahu, Bu. Gitu sih. Ya, contohnya Hmm. Ya, ke ya. YPK BK saja ya, Bu ya. Dari Hmm. PKBK itu kan dari rumah saya itu naik bis, nanti apa naik di terminal, eh naik di terminal bisa, terus naik di halte sekitar rumah saya juga bisa, terus turun dari rumah saya ke YPKBK turun di Siwankerto gitu katanya. Terus dari Siwankerto harus ngojek ke YPKBK, nanti berapa itunya nanti di apa demongkan gitu sama orang tua saya gitu. Itu sih sama hanya kayak kuliah kemarin juga, ya turun di sini stasiun sini nanti gojek ya, ya gitu. Itu aja kalau sekarang. Kalau Ya. ya yang ngajarkan Be- orang tua saya. Berarti kan orang tua Mas Fajar juga berkembang seiring dengan Mas Fajar semakin mahir, semakin keterampilannya bertambah kan orang tua juga belajar, oh ini sistem transportasi yang sekarang tuh seperti ini gitu kan. Artinya orang tua juga eh, seiring sejalan perkembangan itu juga seperti Ya, itu. yang mana Ya. mungkin mana mungkin saya bisa sampai sini, Bu, kalau nggak orang tua saya nggak bisa nggak belajar, nggak mengetahui hal baru yang lebih dulu Ya, dari saya gitu. Oh, ya saya luar tahunya biasa. contohnya apa kayak naik kereta gitu, ada itu saya dikasih tahu informasi dari orang tua saya kalau eh ada tempat duduk khusus disabilitas, jadi ya boleh digunakan kalau kayak gitu. Tapi yang namanya juga saya malu awal-awal, nggak mau apa duduk di tempat yang diprioritaskan, saya nggak mau. Terus eh pada satu momen saya boleh apa mulai apa pakai gitu, pakai apa kursi disabilitasnya gitu, ya. Nah, ini juga pengalaman langsung yang disampaikan dan memang benar, Bu. Hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang pada saat anak-anak pas di awal mungkin masih kecil papa itu benar-benar diingat dan berkesan sekali, Bu. Pada saat kita melibatkan diri mereka, kita mendampingi itu diingat loh, Bu. Kalau anak saya, kalau yang sulung ini, kalau saya tanya, kamu ingat nggak dulu pernah diajari mama apa itu dia ingat. Dia ingat bagaimana mama setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu ke minimarket atau ke supermarket hanya untuk mengambil katalog-katalog yang warna-warni, benda-benda setiap hari ada pasta gigi, ada sabun mandi lah itu kami gunakan sebagai salah satu sarana untuk eh, belajarnya anak-anak. Kami gunting, kami tempel ini menyamakan, kemudian menggaris, menghubungkan dan lain-lain itu dan itu anak-anak ingat sampai sekarang. Nah, bagaimana orang tua tidak ingin diingat anaknya kelak? Kalau kita tidak mau melibatkan diri gitu loh. Orang kita kan pasti ingin anak-anak nanti pada saat sudah besar ingat orang tuanya. Pada saat nanti kita sudah tidak ada, anak ingat orang tuanya. Pada saat nanti di akhirat, anak ingat orang tuanya. Bagaimana anak akan kita lebih ingat orang tuanya kalau kita tidak melibatkan diri dalam kehidupan mereka setiap hari.
Ya, cukup sekian dari cerita saya. Mungkin dari teman teman-teman yang lain atau ibu-ibu yang lain yang ada cerita atau ada yang ingin ditanyakan ke Bu Nihan ataupun ke Bu Savitri, monggo silakan. Ah, ini Bu dari Ibu Anissa Zain. Izin Bu lewat chat. Bagaimana cara efektif penataan kemampuan produktif ini diterapkan pada anak autis yang orang tuanya sudah berada di titik pasrah dan tidak lagi memiliki ekspektasi tumbuh kembang anaknya. Dari area mana penataan bisa kita mulai agar tidak memberatkan orang tua tersebut? Terima kasih dari Ibu Anissa Zain. Oh, enggak, ini saya nanti coba menjawab. Nanti barangkali Mas Fajar, Bu Sawitri atau yang lain yang mau eh, ngobrol bersama tentang hal ini juga boleh, nggih, Bu, silahkan. Bagaimana cara efektif pendataan kemampuan produktif ini diterapkan pada anak autis yang orang tuanya sudah berada di titik pasrah dan tidak lagi memiliki ekspektasi tumbuh kembang anaknya, dari area mana pendataan ini bisa kita mulai agar tidak memberatkan orang tua tersebut. Yang pertama, Bu, eh, kita harus mengembalikan kepercayaan diri orang tuanya. Misalnya saya pernah ngobrol dengan Bu Savitri, misalnya ada bola lampu yang biar pet, yang sering kadang nyala, kadang enggak gitu. Terus kita ganti lagi. Kita beli bola lampu yang baru, kita pasang. Kita ganti. Ternyata masih biar pet. Kita fokusnya pada bola lampu ini kita beli lagi, kita ganti lagi. Padahal ternyata permasalahannya bukan di bola lampu, tetapi di saklar yang harus diperbaiki dulu. Nah, ini juga sama. Gitu. Dalam hal ini orang tuanya yang harus diberi kepercayaan diri dulu. Harus digali dulu kesadarannya. Wah, misalnya Bu ini secara nggak langsung ya Ibu pasti bisa. Insya Allah bisa. Allah sudah menentukan ini. Allah sudah memilih. Anak tidak memilih dia lahir dari orang tua mana. Gitu. Dia lahir dari ibu, dari orang tua ini, ada di keluarga ini. Insya Allah pasti pasti bisa ini mendampingi mendampingi dia gitu. Itu kesadaran itu. Terus dia sampai hari ini anak ini baik-baik saja. Dia makan terlayani dengan baik, anaknya juga bersih. Kita mencoba kepercayaan diri orang tuanya, Bu, untuk kita tumbuhkan gitu. Itu yang pertama. Kalau ini terjadi pada saya sendiri, Bu, misalnya ya, saya pernah berada dalam titik jenuh. Duh, capek rasanya, duh, sudah gitu. Sampai dulu pernah saya sampai gitu, saya ambil air wudhu, saya sholat. Sementara anak saya nangis gulung-gulung karena sudah nggak bisa saya tenangkan, sudah nggak bisa, ya sudah, saya wudhu, saya sholat. Terus akhirnya saya merenung, ya Allah, ini kan titipan, titipan yang tidak bisa saya kembalikan sesuai dengan sesuka saya gitu. Beda dengan titipan yang lainnya, gitu kan. Eh, Selama ini berada di titipan saya, ya Allah, beri saya petunjuk, ya Allah, minta petunjuk, minta kekuatan, minta pertolongan. Dan saya merasa bahwa saya berusaha menumbuhkan dalam diri saya bahwa kalau anak ini masih ada dalam amanah kami, berarti kami insya Allah bisa. Gitu tuh. Itu yang pertama. Ini kegeser ya. Tadi yang di atasnya yang mana ya, Bu? Kok jadi ada musik? Oh ya. Terus eh itu yang pertama. Jadi orang tua harus ditumbuhkan dulu. Yang kedua, kita list dulu anak ini sudah bisa apa. Misalnya, anak bisa mengunyah makanan dengan baik meskipun disuapi. Itu sebuah kemajuan loh. Itu. Berarti kan orang tuanya bisa gitu. Karena orang tuanya tetap memberikan makanan dengan baik, dengan sehat, makanan sehat, memilih menu yang baik untuk anaknya itu kan sudah sebuah potensi. Nah, itu kita harus tumbuhkan lagi pada orang tuanya. Kalau kita kenal orang tua ini gitu. Terus eh kenapa orang tua tidak lagi memiliki ekspektasi tumbuh kembang anaknya gitu. Minimal anak ini eh, bisa membantu dirinya sendiri. Itu sebuah potensi gitu. Anak ini tidak terus-terusan dilayani meskipun hanya sedikit.
Biasanya, misalnya anak ini bisanya ambil sendok sendiri ya, kita kasih gambar sendok, ambil sendok, kita ajari tangannya, kita pegang, ngambil sendok pintar. Mungkin dalam hari ke berapa, hari ke 20, ke 30, kita nggak perlu pegang tangannya, kita cukup menunjukkan gambar sendok. Pakai HP kita foto gambar sendok, ambil sendok ini ya. Kita nggak perlu lagi memegang tangannya untuk menyuruh ngambil sendok. Ya. Buang sampah, yuk kita pegang sampahnya, kita ajak jalan pintar. Gitu. Hal-hal yang mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu apa saja yang dia sudah mampu, dia sudah bisa. Dia bisa mengambil makanan, rengginan misalnya, dia bisa menjemput rengginan, lalu memasukkan ke dalam mulut. Itu sudah kemampuan, gitu. Dan dan itu sudah tumbuh kembang. Jadi kita harus berani berekspektasi kalau dia sudah bisa mengambil rengginan, lalu memasukkan dalam mulut, lalu menggigit, lalu apa lagi? Kita kita tambah apa lagi kira-kira sedikit demi sedikit. Misalnya rengginan kita masukkan ke dalam toples ulir Bu, toples kue kering yang biasanya diulir itu. Nanti kita ulir, kita buka, tapi nggak sampai terbuka banget. Jadi kita tinggal set gitu, ngulir sedikit kebuka. Nah, kamu suka rengginan, ini rengginannya di toples. Kita bantu anaknya, pegangi tangannya untuk memutar toplesnya, tapi toples itu sebenarnya sudah terbuka, jadi dia merasa mudah. Anak merasa mampu, gitu. Nanti lama-lama kita agak kencengi lagi setengah tertutup, sampai dia benar-benar tertutup dan itu pelan-pelan. Tuh. Ya. Kalau memang itu yang bisa dilakukan minimal bahwa nanti sepeninggal kita, anak tidak semuanya menjadi beban orang lain di dalam keluarga. Dia tidak ngompol, dia bisa ke kamar mandi, dia bisa ganti baju sendiri, dia bisa uh, mengambil makanan sendiri meskipun nggak mungkin Bu anakku bisa masak, belum bisa ini, nanti susah, nanti gini-gini. Nggak apa-apa, minimal dia bisa ngambil nasi sendiri, ngambil lauk sendiri, dia makan dengan tenang, itu sudah sangat maju. Tuh, kurang lebih begitu Bu Anissa Zen. Mohon maaf jadi kalau misalnya kurang lengkap jawaban saya. Dan ini jangan menganggap bahwa kita mengajari itu memberatkan orang tua, enggak Bu. Saya sendiri kalau mau ngajarin anak saya pilih dari yang paling mudah loh Bu. Bukan yang paling susah, bukan yang paling susah. Oh. Pada saat anak saya belajar disuruh merangkak, saya ngajarinnya dari yang paling mudah dulu ya, yang penting merangkak mau dua, mungkin hanya sekitar 40 cm satu ubin itu saya hitung. Kalau ubin dari sini ke sana nih 40 cm, ini ada 10 berarti sudah 4 meter ya gitu. Nah, mungkin hanya dua ubin nggak apa-apa. Gitu kita jalan dulu gitu. Nah, itu insya Allah nggak berat kalau kita punya berusaha merubah mindset kita, kesadaran kita bahwa semua yang saya lakukan ini pahala, ini ladang, ini eh, ini pintu surga. Begitupun yang saya sampaikan pada saudara siblingnya, pada saudara kandungnya bahwa kita sudah punya kunci, kita sudah ada pintu surga, kita tinggal mau nggak masuk ke situ. Kalau kita nggak gunakan kunci, nggak membuka pintu itu, ya pintu itu hanya milik anak autis ini, gitu. Hanya milik anak saya kan ada dua yang autis. Yang satu bisa verbal, yang satu itu nggak verbal. Yang satunya high function, yang satunya itu masih banyak PR dan hambatan, gitu. Tetapi yang satunya ini saya bisa eh, punya ekspektasi lebih. Yang kedua ini ekspektasinya saya turunkan, Bu. Saya turunkan. Gak apa-apa, ekspektasinya kita turunkan dulu, terus kita ajari dulu sedikit demi sedikit, kita tambah, kita tambah, kita. Tetapi dalam konsep kami bahwa minimal bantu dirinya itu eh, jadi dia bisa ke toilet sendiri karena kan dia Mandiri ya semakin Bu ya. besar ya, gitu. Mandiri ya dalam kata lain ya Bu ya. Iya betul.
Terus dia bisa ganti baju sendiri karena dia semakin besar kan nggak mungkin saya mandiin terus gitu loh. Dia bisa makan sendiri, dia bisa ngambil nasi itu dulu gitu. Sambil pelan-pelan kita tambah sedikit, sedikit, sedikit. Dan itu untuk lulus toilet training itu 11 tahun. 11 tahun. Yang kedua ini yang nonverbal. Jadi mulai umur 1 tahun kami ajari, umur 12 tahun itu baru dia bisa cebok sendiri. Dan itu pun belum bersih. Nggak apa-apa, itu bisa. Tapi belum bersih, nggak apa-apa. Kan bisa. Yang penting bawa frame-nya bisa. Dia bisa menyiram kamar mandi, dia bisa nyiram tubuhnya, dia bisa mandi. Belum bersih, nggak apa-apa. Nanti seminggu sekali, seminggu 2 kali kita gosok, kita bantu. Tapi dia bisa. Gitu. Nggak harus sempurna, nggak harus 100% seperti kita mandi, seperti kita ini nggak apa-apa. Gitu. Dia bisa 50% aja benar urutannya, dia nyiram air, dia pakai sabun, dia siram lagi, dia pakai handuk, selesai. Nggak apa-apa. Gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Ibu boleh menambahkan ya, kalau di ya seperti kami apa, bergiat di YPK ABK, yang jadi tolok ukur itu bukan anaknya, tolok ukur keberhasilan itu bukan anaknya. Anggap aja itu sebagai, kalau kami ya Bu ya, berprinsip itu sebagai hasil ya sudah kita serahkan Allah. Tentang hasilnya itu yang penting, oh aku sudah mengerjakan ini, oh ini kemarin ini sudah, sekarang mungkin oh ya. Dan kita juga harus perlu menyadari bahwa memang agak agak lambat. Jadi kita terima, tapi kitanya yang perlu terus berusaha supaya nggak capek juga. Kita tulis apa yang sudah kita lakukan, walaupun belum ada hasilnya, tapi mungkin kita, oh ya hasilnya itu ada, cuman kecil gitu, sedikit gitu ya. Jadi akhirnya kita merasa, oh ya, ya ada hasilnya ya, atau ya itu tadi kita sudah berusaha. Terus kemudian kedua, Bu, eh, apa? eh, kita selalu berpikir kalau sudah dikerjakan A ini, apalagi ya terusannya seperti itu. Itu apakah benar Bu seperti itu? Eh, Langkah-langkah untuk mendata kemampuan anak dan juga kita supaya selalu punya semangat itu loh Bu. Karena ABK ini kan banyak yang maaf yang memang lambat perjalanannya, terus atau belum bisa, dia sendiri belum bisa merespon apa yang kita lakukan gitu kan Bu ya, atau Ah, itu, Bu. ya seperti itu, monggo Bu. Om, kalau yang tadi yang pertama saya sepakat Bu bahwa eh, apa namanya, hasil akhir itu memang nanti pasti ada hasilnya. Waktu yang saya cerita toilet training anak-anak saya yang autis yang kedua itu saya sudah sampai gini, ya Allah ini sudah umur 11 tahun, 12 tahun, 11 tahun mau 12 tahun belum selesai loh, padahal kami ngajarnya sudah 11 tahun gitu. Tapi kami yakin bahwa ini nanti pasti akan bisa gitu. Ini nanti pasti akan ketemu. Tetap kami ajari. Terus siram, cuci tangan dan itu tetap kami ajari terus gitu. Bergantian dan dengan saudaranya, dengan ayahnya gitu. Nah, terus yang kedua, Bu, evaluasi. Kami melakukan evaluasi itu kalau kami kan kebetulan ada tim guru di sekolah di SLB. Anak saya dua-duanya di SLB yang kebutuhan khusus ini, Bu. Eh, Kami dengan tim guru kan pas nerima rapot, pada saat kami mau menerima rapot itu, dari rumah tuh saya sudah bikin rapot, Bu. Saya dan ayahnya tuh bikin rapot. Apa yang sudah kita lakukan selama 6 bulan Hmm. sebagai orang tua. Itu saya tulis. Bu, di rumah ini saya sudah ajarin ini, hasilnya begini, saya sudah ajarin ini, hasilnya begini. Yang dari sekolah kami sudah lakukan ini, hasilnya begini. Terus setelah ini apa? Itu kami konsultasikan dengan pihak guru di sekolah. Nah, pada saat konsultasi, kami juga sudah punya rencana. Ini nanti kalau misalnya ditambah gimana ya? Ini kan sudah bisa mandi. Kalau kita coba tambah keramas, ini gimana Bu cara ngajarinya? Itu kami komunikasikan gitu loh Bu. Seperti itu. Jadi memang mau nggak mau kita harus nambah sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa. Kadang ternyata kita tambah ya Bu. Keramas misalnya. Ternyata dikasih keramas anaknya masih belum bisa. Ya sudah kita turun lagi Bu.
Kita sudah naik tangga gitu ya, berusaha naik tangga ternyata pas sampai atas kok berat ya. Kita mau naik 2 tangga berat, yaudah kita naiknya setengah tangga dulu deh gitu. Misalnya keramas nggak langsung semuanya. Keramas itu kita keramasin dulu, kita pakein kacamata renang supaya air sampo nggak masuk gitu kan. Terus anak hanya menyiram di bagian akhir misalnya. Pas sudah selesai, sudah bersih, itu ayo kamu siram kepala dari rambut ini satu. Oke, satu. Oke, selesai gitu. Itu dulu. Itu 1 bulan, Bu. Itu kami jadi anak sudah selesai keramas, sudah bersih. Dia hanya menyiram singkeri dewe. Nah, lalu kita tambah jadi 2. Terus lalu kita tambah lagi jadi dia ikut menggosok main sabunnya gitu. Kita coba satu-satu baru berhasil gitu. Nah, itu salah satu contoh. Terus misalnya lagi Bu, contoh lagi. Ini dari yang apa sudah kami lakukan. Rehan, anak kami yang pertama itu. Dulu kegiatannya itu setiap hari tawaf. Jalan berkeliling rumah itu bisa puluhan kali, ratusan kali gitu. Tawaf Bu, jalan, muter ke dapur, lewat pintu depan, muter lagi ke dapur, gitu, gitu. Ya sudah, kadang-kadang saya juga ikut, mama ikut sambil olahraga gitu kan. Nah, dari situ lalu bertahap ini kayaknya oke lah kalau kamu suka jalan daripada tawaf keliling rumah, mending kita olahraga sekalian. Gitu. Jadi kita ajak keliling uh, 1 gang gitu Bu, keliling 1 gang gitu, keliling 1 gang. Kemudian nambah jadi keliling 2 gang, keliling 1 RT, kemudian keliling 1 RW, nambah jadi setiap hari keliling 1 RW, terus sampai rumah kan itu sambil sambil berjalan lurus, latihan jalan lurus. Ini Mas ada bata Mas, jalan lurus, latihan jalan, kadang lari, kadang lompat di jalan gitu. Jadi banyak yang kita bisa masukkan ke situ. Kadang ada kayu di jalan itu kita lompati gitu, atau sambil pegang daun gitu, merasakan tekstur daun jadi sambil jalan. Nah, lama-lama kami ajari lari, mulai jarak yang pendek, dan sekarang di usianya 17 tahun kalau nggak salah kemarin itu, 17 tahun itu goal dia bisa ikut maraton. Keren. Itu belajarnya mulai dari jalan tawaf itu tadi. Kami berpikir iki ya apa caranya supaya tawaf ini jadi berfungsi, yang tadinya hambatan nggak bisa di stop, walah lele mama mumet gitu kamu melaku terus muter terus. Ini bagaimana kami merubah sebuah hambatan ya, gak iso meneng, gak iso lungguh, gak iso ini, menjadi sebuah potensi menjadi lari maraton. Dan itu tidak dalam waktu yang singkat, Bu. Itu saya ingat itu mulai dari kecil, mulai dari umur sekitar SD kelas 1, dia mulai itu 2016, dan goal dia bisa lari maraton itu di tahun 2024. Maraton 5 km itu masih jarak pendek. Itu di 2024. Jadi dari 2016 2024 8 tahun gitu. Baik, Bu, mau tanya Bu, Nggih. putranya Ibu tadi kan sudah pernah diikutin ini Bu apa Paralimpik lari Bu. Oh, ikut Olimpik lari belum pernah, Mas. Nah, coba aja Bu, Dia, ya nanti eh, di apa mungkin di Malang ada ya Bu ya. oh Eh, iya, ke NPCI-nya sana Bu. Nanti bisa iya, ikut larinya gitu kalau bisa apa bakatnya bakat heeh. Ibu Iya itu ya, Mas ya. Aduh, ya terima kasih masukannya, nanti saya sampaikan ke ayahnya. nah, Karena kami di rumah kami bagi, Mas. Jadi bagian olahraga ayahnya. nggih. Kalau bagian IT sama uh, hitung-hitungan matematika, saya ibunya gitu. Nah, biasanya begitu. Nanti untuk program olahraga yang merumuskan program ayahnya, belajar berenang, lari, dan lain-lainnya, terus ikut klub sepak bola misalnya, seperti itu dengan ayahnya. Gitu. Terima kasih Mas Fajar masukan. Ya, insya Allah saya juga cari aja Bu untuk apa apakah ada orang Malang gitu. Kalau ada, Siap, ya. siap, siap. Oke. Gini Bu, mau tanya juga Bu. Misalnya nih, anak ini sudah bisa melakukan hal apapun yang
ibu ajarkan selama ini, apapun itulah. Tapi suatu ketika dia itu entah kenapa dia males atau apapun itu, padahal dia bisa. Kan anak ini kan apakah dia itu ngalem, mumpung masih ada apa, mumpung masih ada orang tua atau orang yang tercinta itu bagaimana Bu untuk memberitahu kalau nggak boleh ngalem gitu kepada Oh, iya ya, 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 ya. Iya, memang. eh kan anak-anak kan juga bisa ngalem Bu, saya juga oh, bisa. ngalem kok. Nah, Iya. iya betul, Mas. Betul sekali. Jadi, kami berusaha mengenali bagaimana dia dalam keseharian. Oh, iki kayak rada anu iki ngalem gitu. Nah, pada saat dia pengen ngalem kan, yo kadang-kadang memang kami berikan karena kan pasti anak butuh disayang, mungkin butuh sesuatu ya Mas gitu. Kami berikan itu, tetapi tetap kami kasih tahu, misalnya dia ngalem nggak mau melakukan gitu kan, gitu, nggak mau nyuci piring misalnya, nggak mau aku tolong ambilin, tolong bawain ke dapur gitu, gitu. Ada kalanya kami turuti dan ada kalanya enggak kami turuti, gitu. Kadang-kadang kami, ya wes, mama yang bantu gitu. Tapi satu kali ya, habis ini kalau kamu makan lagi, kamu harus bawa piring sendiri ke dapur dan mencuci piring. Gitu. Itu. Terus yang kedua, kalau pas dia lagi eh, kurang motivasi atau kurang semangat, biasanya biasanya setiap kegiatan tuh kami informasikan, Mas. Misalnya kenapa dia mau lari gitu kan. Kenapa dia mau keliling, lari keliling perumahan, lari keliling itu ada jadwal dia tuh boleh beli di toko di warung dekat rumah gitu loh. Dia boleh beli jajan di situ seminggu 2 kali. Jadwal lari itu kami gabung dengan itu, Mas. Jadi sebelum ke toko itu kita harus lari muter kecamatan dulu, baru sing terakhir berhenti di toko. Gitu. Setelah ini kamu boleh jajan 5.000 misalnya atau 10.000 sesuai dengan kesepakatan boleh. Dan itu pas beli jajan di situ kami sepakati lagi boleh beli jajannya apa. Bolehnya misalnya beli Pocari Sweat yang less sugar satu, sama boleh snacknya satu ya gitu. Kacang atom misalnya gitu. Jadi sudah dua ini tok ya maksimal maksimal 10.000 atau maksimal 15.000 atau 5.000 sesuai dengan kesepakatan hari itu. Semakin jauh larinya itu kami tambah. Gitu. Kalau lari 2,5 boleh jajannya 5.000. Kalau larinya 5 km boleh jajannya 10.000 misalnya seperti itu. Itu untuk memotivasi dia juga. Harus ada rewardnya ya Bu ya, jadi ya Bu ya. Oh iya, ada rewardnya yang uh, dan itu kami gabung gitu. Justru justru itu memotivasi. Nah, bahkan sampai sekarang kalau dia mau jajan itu dia mintanya lari. Ayo, aku sore ini mau lari, mau jogging gitu. Ah, kamu mau jajan ya? Iya, gitu. Gitu. Karena dia sudah tahu kalau aku mau ini kayaknya aku harus lari dulu deh gitu. Oh, kamu mau lari ya, gitu. Mau jajan ya, iya gitu. Ya sudah, mama tapi naik motor ya kamu yang lari, karena dia kan larinya kenceng kalau saya gak kuat gitu. Kalau bapakmu kuat seperti itu. Oke, oke. Mas ini ada Bu Ibu Erlina saya bacakan aja ya Bu ya. Oke. Ngapunten Bu, saya sedang di perjalanan. Saya tidak bisa menulis ataupun main musik Bu. Ceritanya beliau ini untuk dari apa untuk anaknya. Usaha saya hanya mengikuti anak-anak ketika kelas menulis sekian tahun yang lalu juga kelas musik untuk anak bungsu saya saat ini. Selanjutnya mereka belajar sendiri Bu. Untuk yang kecil karena mereka masih kurang bertanggung jawab dengan tugas belajarnya, saya paksa dalam tanda kutip saya paksa rutin belajar dan berlatih. Saya cuma memastikan anak saya yang mau saya yang rutin berlatih di jam tertentu selama waktu tertentu. Begitu kata Bu Erlina Lestiarini. Itu ya teman-teman mungkin bagaimana Bu tanggapan Ya. eh, Ya, ini sudah bagus, Bu. Kalau Mas Fajar menurut saya loh ya, kalau Bu Erlina ini. Artinya kan, kalau misalnya uh, IT misalnya, saya kan juga tidak terlalu mahir, bisa saya cuman Microsoft Office gitu. Sementara anak saya sudah sampai coding gitu kan. Artinya kan berarti saya harus memfasilitasi itu, mencari bagaimana supaya
eh, apa keingintahuannya tentang coding ini terfasilitasi kan akhirnya kami ngobrol dengan pihak sekolah. Kalau les privat mahal Bu, bagaimana kalau kita lesnya bareng-bareng? Kita gabungan beberapa murid misalnya mendatangkan ke sekolah jadi ikut jadi program kurikulum ke sekolah kita usulkan sekolah buka ekskul untuk coding gitu. Jadi ada beberapa anak yang bisa ikut kelas bersama itu gitu. Jadi ya lumayan nah. Nggak apa-apa Bu, kita nggak harus bisa semuanya gitu. Memang kita orang tua tidak sempurna, tapi kita nggak, tapi kita bisa eh, berusaha bagaimana anak ini terpenuhi. Saya nggak harus bisa coding, saya nggak harus bisa misalnya apa ya, hal-hal yang saya nggak tahu, eh, memanah misalnya atau berkuda misalnya, tetapi bagaimana ini bisa gitu. Nah, Bu Erlina kan sudah mengikutkan mendampingi putranya ke kelas menulis, memotivasi untuk terus belajar secara rutin itu sudah luar biasa. Dan itu menjaga konsistensi, menjaga supaya istiqomah itu adalah salah satu kesadaran orang tua yang luar biasa. Kalau misalnya nggak istiqomah tentang toilet training tadi, nggak nggak akan tercapai dalam 11 tahun. Mungkin saya udah menyerah gitu. Wes lah, gak popo tak mandiin wong anakku gitu. Aku dapat pahala misalnya. Gitu. Gak seperti itu. Enggaknya itu harus ada apa pendampingan ya Bu ya untuk kadang enggaknya itu harus mendampingi anaknya untuk Ya, lah dalam tanda kutip itu. betul, 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 Mas. Betul. Tetapi kan kita juga tidak pasrah. Wes, pokoknya anakku tak pasrahkan gitu kan juga nggak seperti itu gitu loh, Mas. Kita juga harus, aku harus tanya ke Rehan tadi, kamu coding belajar apa? Belajar ini mah, bikin ini mah gitu ya. Oh iya iya iya, saya pura-pura tahu pas dia udah pergi saya cari di internet. Ini apa tuh bikin kayak gitu? Saya berusaha cari. Oh ternyata bikin game. Oh ini Scratch ini apa sih aplikasi Scratch ini? Terus saya berusaha nyari tahu setidaknya kalau pas anak saya ngobrol saya nyambung meskipun saya nggak menguasai. Mm-mm. Terus kalau anak saya yang kedua sama mamanya, karena dia kok hambatannya dia bisa komunikasi, tetapi dia nggak verbal, Mas, tidak bicara. Akhirnya kan pakai gambar dengan visual. Nah, untuk menggunakan visual ini kan tidak serta-merta tak kasih gambar dia langsung paham, gitu. Mm. Kan ada step-stepnya bahwa ngajari visual ini ada langkah-langkahnya. Lah, ini kan saya juga harus belajar ini. Meskipun saya tidak menguasai sesempurna gurunya, tetapi saya bisa menggunakan. Bu, di sekolah dia sudah bisa gimana Bu? Kalau saya mau bilang bahwa Kak tolong ambil sendok. Betul saya nunjuk apa ini Bu dari gambar ini gitu. Ibu kalau mau nyuruh Raka ambil sendok, Ibu tunjuk ini. Raka, tolong ambil sendok. Nah, gitu. Oh, gitu. Raka tunjuk sendok atau Raka ambil sendok. Raka kembalikan sendok itu ada. Oh, yang ditunjuk ini. Oh, gambarnya ini. Itu saya belajar ke gurunya. Tetapi untuk dia sampai ke tahapan ini kan saya bukan saya yang memulai. Gurunya. Bu, Raka sudah bisa, Bu. Ini. Oh, oke. Terus eh, bagaimana cara saya praktek Raka menggunakan visual ini di rumah ya Bu, menggunakan gambar-gambar ini di rumah, bagaimana caranya itu saya tanya ke bu gurunya dan saya terapkan di rumah. Dan itu nggak selalu berhasil. Bu, kalau di rumah nggak mau, visualnya dibuang sama dia, disobek, itu juga terjadi gitu loh. Tapi saya sampaikan ke gurunya, Ma, Bu, di rumah nggak mau dia ini, Ma pakai gambar. Coba pakai gambar yang sama seperti di sekolah. Barangkali dia mungkin belum paham, mungkin berbeda gambarnya. Itu kami belajar setelah gagal, apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki. Tuh. Jadi, kurang lebih begitu, Mas. Ini kayaknya harus masuk ke tema yang Mas, berikutnya ya. Bu, Bu Nika. Ya. Silakan Mas. Silakan Bu. Ya, silakan lanjutkan Bu untuk materi yang keduanya. Ya, ini kan jam 8 kita kan sampai jam 8.30 ya. Bagaimana menggali, eh, mengelis potensi atau mengobservasi minat gitu. Yang pertama, Bu.
eh, saya menulis waktu itu, saya sama bapaknya pas sebelum ini kita harus bikin program. Saya mengelis waktu itu mungkin ada sekitar 20, tulis 20 hal yang anak suka. Baik itu benda, kegiatan, makanan, kemudian apa istilahnya, ekspresi mungkin pelukan atau mungkin tos itu kami tulis semuanya, kami list 20. Dari 20 ini lalu kami kelompokkan mana benda dan mana yang kegiatan. Gitu. Oh oke gitu. Mana benda ini termasuk makanan, minuman ya di dalamnya dan mana kegiatan. Misalnya Raka suka misalnya Rehan suka tawaf keliling rumah, Rehan suka berenang, Rehan suka eh, mainan HP, Rehan suka menulis A sampai Z berulang-ulang itu kami tulis semuanya dulu. Hal-hal yang anak sukai. Yang kedua, kami menulis hal-hal yang anak tidak sukai. Kenapa yang tidak disukai ini tetap kami tulis? Nanti hubungannya adalah pada saat mengajari. Bagaimana supaya hal-hal yang tidak dia suka ini kami minimalkan dulu. Rehan tidak suka suara blender. Rehan tidak suka suara kembang api. Rehan tidak suka makan sayur. Rehan tidak suka apa itu kami tulis semuanya. Lalu kami kelompokkan lagi bagian kegiatan mana, bagian benda mana. Nah, terus kalau sudah, kan tadi suka dan tidak suka. Lalu kami tulis lagi mampu dan tidak belum mampu. Anak sudah bisa pipis sendiri. Anak sudah bisa pipis sendiri, tapi tidak di kamar mandi. Misalnya dia pipis sendiri di teras gitu. Terus anak sudah bisa makan pakai tangan. Anak sudah bisa apa lagi ya, pakai celana. Nah, sudah kan? Terus kami tulis lagi anak yang belum mampu. Anak belum mampu pakai kemeja, anak belum mampu mengancingkan baju. Anak belum mampu pipis di kamar mandi gitu. Tapi kan tadi sudah bisa pipis kan, tapi belum mampu di kamar mandi itu kami tulis. Kami kelompokkan. Terus apa yang setiap hari Anda lakukan itu juga kami tulis. Anak suka HP, anak suka komputer, suka laptop, suka ini itu kami catat semuanya. Itu yang pertama kali kami lakukan. Setelah kami gali itu, kami memilih mengobservasi yang paling kami urutkan dari yang paling sering, paling disukai dulu. Setiap hari dilakukan, bahkan dalam sehari-hari itu lebih dari 1 kali. Termasuk menggunting itu kan, menggunting kain, semua kain digunting, semua spray digunting itu kan, kalau kita melihat dari satu sisi mengguntingnya barang jadi rusak, itu kan satu hal yang destruktif, yang merusak, yang harus di stop. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain bahwa menggunting ini adalah sebuah potensi, dia mampu menggunting, maka itu bisa kita arahkan atau kita substitusikan kita istilah. Misalnya laki Raka suka ngelentei benda, semua benda itu dikelentek Bu, sampai tembok-tembok itu diurek-urek, catnya bolong semua karena sama dia dikelentek-kelentek. Gitu. Ternyata setelah kami coba gali dari ngelentei tembok, kami substitusi ke ngelentei stiker. Kami beli Bu, stiker yang murah meriah, yang 1.000 di toko. Penjual mainan yang bawa sepeda yang di depan-depan SD itu loh, Bu. Nah itu kan ada yang jualan stiker, jualan apa itu kami beli. Itu dia ngelentein tembok ke ngelentein stiker. Terus sekarang setelah ngelentein stiker, apalagi yang dilakukan adalah ngelentein kulit buah. Setelah ngelentein kulit buah, jadi ngelentein kulit bawang. Dan ternyata itu jadi satu potensi bahwa dia bisa melakukan boga di dapur. Dia bisa ngupas bawang merah, ngupas bawang putih. Dia bisa ngupas sayur, ngupas wortel dengan pengupas itu bisa. Gitu. Awalnya hal yang negatif, kita gali lama-lama menjadi hal yang positif. Gitu. Sama seperti menggunting tadi. Awalnya gunting spray, gunting segala macam, menjadi guntingi. Jadi Raka itu sekarang tugasnya, meskipun dia tidak bicara, kalau kami beli
eh, kebutuhan yang refill atau isi ulang, minyak goreng, terus pencuci piring, sabun mandi, eh, buat ngepel itu kan kami beli refill kan. Itu tugas dia adalah menggunting dan menuang gitu. Sewenang dah setiap ada beli minyak dia gak usah disuruh dia kan nyari gunting, digunting kecap digunting semua digunting lalu dimasuk no botol. Dan itu sudah sangat membantu buat kami. Setelah sangat membantu, lalu ke depannya apa? Ke depannya ini bisa bisa kita ajari repacking nanti. Misalnya kita bikin jamu dan dia tugasnya adalah menuang jamu ke botol-botol. Itu kan menjadi sebuah industri boga yang ini bisa dijual, ini laku gitu. Dia bisa ngelupas stiker label kemasan lalu menempelnya di botol atau di kemasan kemas. Hal-hal yang seperti itu kan lama-lama kita bisa dari yang awalnya menjadi hambatan setiap hari dilakukan. Setelah kita atur, kita beri waktu tempat yang sesuai, ternyata bisa kita fungsionalkan tuh. Nah, eh, jadi orang tua harus melihat ini kira-kira apa ya yang bisa dilakukan. Anak suka nulis, misalnya, nulis tangan gitu, tulis tangan. Eh, Gak apa-apa, ini nanti kan saya yang kita dulu di JCC ingat nggak Bu? Kita pernah ketemu anak yang dari tulisan tangannya menjadi buku. Iya. Tuh. Terus di sekolah di River Kids itu ada satu anak namanya Mas Ahmad. Tulisan tangannya itu udah plek ketiplek dengan ketikan. Rapih banget. Gitu. Jadi kalau di sekolah itu ada papan pengumuman yang bertugas menulis itu adalah Mas Ahmad. Dia tidak verbal, Bu. Tapi dia bisa menyalin kalimat-kalimat itu dan ditulis di whiteboard dengan rapi sekali wis sudah seperti ketikan wis gitu, seperti cetakan. Itu bisa kita substitusikan lagi sebenarnya nanti menjadi misalnya kalau di zaman sekarang kan kalau acara wedding, acara acara perayaan itu kan selalu ada cermin yang ada tulisannya itu Mas Fajar ya. Cermin cermin terus nanti ada tulisannya yang menikah siapa sama siapa atau mungkin ada papan di depannya. Nah, itu kan sebuah eh, apa ya writing art atau seni menulis dan itu bisa gitu. Kita bisa masukkan di situ. Kalau anaknya nggak bisa diajak ke tempat dekor gimana? Bisa dengan foto kita tampil, lalu dengan stiker yang kita ini tuh masih bisa, masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Itu. Gitu kurang lebih bagaimana kita mengobservasi minat itu berawal dari apa yang setiap hari dilakukan anak, apa yang disukai, apa yang tidak dia sukai, yang tidak disukai ya kita berusaha minimalkan supaya anak nyaman, anak tidak stres pada saat dia melakukan kegiatan sehari-hari dan nanti bertahap kita ajari untuk meregulasi pelan-pelan. Misalnya dia nggak suka air, suara air keran banter gitu. Ya kerannya kita beri pemecah yang 10 ribuan yang bisa dijual online itu loh yang jadi kecil jadi seperti shower itu atau kita tambahi selang nggak apa-apa kan bukan sebuah hal yang mengganggu oh dia harus bisa mendengar ini nggak apa-apa hal yang nggak 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 eh, istilahnya tidak prioritas gitu nggak masalah gitu. Oke. Iya. Itu, Bu. Iya. Ini Bu, ya saya kamu bisa Fitri. Enggak, monggo, Mas. Ngomong-ngomong tentang bakat ya Bu ya. Eh, Orang tua dulu saya dulu itu bingung bakat saya ini apa sih Bu. Tapi saya pikir-pikir terakhir selama ini kalau apapun kegiatan saya maupun itu sekolah ataupun kegiatan sehari-hari selalu ada yang namanya musik dalam dalam artian bukan bermain musik ya Bu ya. Di musik itu kan ada liriknya ya Bu ya. Saya itu apa mendalami liriknya itu apa sih yang dimaksudkan dari rangkaian lagu ini. Itu sih kalau kesukaan saya. Ya, itu jadi saya
coba aja lah menulis ya kegiatan saya sehari-hari gitu. Terus juga bahasa bahasa juga itu Bu apa saya juga suka bahasa. Ya saya belajar sendiri untuk bahasanya. Ya juga diawasi orang tua saya juga gitu. Juga atlet juga akhir-akhir ini. Untuk atletik olahraga saya sebenarnya suka Bu, tapi ya berhubung dulu pas di sekolah hanya ada olahraga untuk yang sebutannya reguler, ya jadi saya ya malas nggak ikut gitu. Oh yo saya oh yo skill yang saya lihat itu sulit dilakukan bagi saya gitu. Itu sih itu saya. Mm-mm. Iya, Mas Fajar, betul. Monggo Bu Sawitri. Oke, enggak ya. Saya cuman melihat dari bunihan ini balik lagi ya dari awal Bu ya, karena menghargai apapun kemampuan dari anak atau ibu selalu aktif ingin apa ingin nggak ada capeknya gitu loh Bu. Kalau orang tua kadang-kadang kan aduh belum belum pekerjaan domestik, belum ngerjakan tugas-tugas lainnya. Ibu kan masih sabar aja walaupun 12 tahun untuk satu hal toilet training aja Ibu masih sabar. Kalau orang yang lain ya bagaimana Bu menjaga moodnya kita ini. Oh, ya Bu, sebenarnya berawal juga dari kami di rumah ini menyadari bahwa kami tidak bisa kerja sendiri. Bahwa anak ini adalah tanggung jawab bersama. Gitu. Jadi saya dengan suami selalu gini, ini tanggung jawab bersama, jadi kita harus berbagi peran. Gitu. Berbagi peran meskipun hanya sedikit nggak apa-apa. Meskipun hanya sebagian nggak apa-apa. Jadi dan kami nggak pakai istilahnya asisten rumah tangga. Jadi kami kerjakan sendiri semuanya, gitu. Menjemur, mencuci dan segala macam itu kami kerjakan sendiri. Kami nggak pakai asisten rumah tangga. Kami jarang nge-laundry, hampir nggak pernah malahan. Kalau beli makanan sesekali oke lah beli makanan. Kalau misalnya pas bener-bener nggak ini. Jadi kami bikin pertama Bu, kami berbagi peran itu tadi. Bagian mana perannya, termasuk anak-anak yang kebutuhan khusus ini punya peran. Berbagi orang misalnya eh, bagian siapa yang longgar nyuci kalau cucian ini 2 hari sekali nyuci seminggu 3 kali seminggu 2 kali setrika itu semuanya harus bisa setrika Hmm. masak nasi semuanya harus bisa masak nasi gitu Hmm. harus bisa mencuci beras terus Raka perannya apa perannya adalah dia menyalakan lampu pada saat maghrib udah itu dulu cetek cetek dulu kan cetek 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 nah itu kami ubah jadi sebuah peran gitu dan itu terbantu kak tolong nyalakan lampu kak maghrib udah nyalakan lampu gitu tutup korden nanti pas waktunya tidur kak kita mau tidur matikan lampu udah matikan lampu itu tugasnya Raka sama ngambil sapu kalau kami mau nyapu gitu tolong ambil sapu ngajarnya seperti tadi ya Bu step-stepnya mas pakai visual dulu pakai ini dulu kayak gitu. Nah, itu kami supaya kalau kita berbagi peran ini jadi rasanya nggak terlalu berat juga, Bu, gitu. Istilahnya kalau apalagi kita ibu rumah tangga dibantu sedikit aja udah rasanya luar biasa gitu. Apalagi kalau kita sama-sama bahwa cucian, setrika ini adalah tanggung jawab bersama gitu. Kalau pas saya lagi capek ya anak anak saya yang satunya itu tadi yang setrika, semua disetrikain. Nanti ada bagian jemur. Keraka juga sekarang bertambah jadi ngangkat jemuran dan melipat. Hmm. Meskipun nggak semuanya. Nyuci jadi satu. Pas menjemur saya bagi lagi, Bu. Ini baju Rehan, ini baju Raka, ini baju Rai. Jemur masing-masing. Mama yang nyucikan, tapi jemur masing-masing. Gitu. Ya jemurnya kadang nggak sempurna, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama perbaiki dengan ininya waktu, berjalannya waktu. Terus bagaimana menjaga supaya mood ini nggak jenuh. Jenuh pasti ada, Bu. Bahkan pada saat anak regresi itu terjadi penurunan ya, Bu. Yang tadinya sudah nggak ngompol, tiba-tiba ngompol gitu rasanya.
Ya Allah, lemes kita mulai lagi dari awal gitu. Yang tadinya sudah konsisten, sudah bagus, terus ternyata nggak konsisten gitu. Kembali lagi ini, kenapa dia pipis di jendela lagi ya misalnya gitu. Kan ada masa-masa dia nggak mau pipis di kamar mandi, ya itu kita evaluasi gitu. Terus kami mencoba lagi bahwa kalau kami menyerah, nanti semakin anak ini besar, semakin berat, semakin sulit. Kami semakin tambah usia, kami tidak bisa terus-menerus melayani dia. Itu, itu, Bu. Jadi sekarang sampai sekarang tuh kalau misalnya Mama aku besok mau pakai baju itu, Mama belum waktunya nyuci, Mama masih capek kalau kamu mau cuci sendiri. Udah. Kalau nggak mau ya sudah. Itu. Nah, hal-hal yang seperti itu Bu yang kami lakukan sekarang. Terus kami punya prioritas Bu. Prioritas kami adalah misalnya rumah pada saat rumah tidak rapi tetapi lantai harus bersih. Itu minimal. Jadi lantai harus disapu sehari 2 kali, harus dipel misalnya itu minimal gitu. Karena kan kita pakai sholat juga kalau nggak bersih kan ini gitu. Terus misalnya lebih baik menumpuk setrikaan daripada menumpuk cucian kotor gitu. Kalau pas ini, aduh ini setrikaan banyak, cucian banyak. Yang mana yang dulu dikerjakan, yang saya kerjakan adalah cucian dulu. Setrikaan baju-bajunya saya lipat aja. Yuk Kak kita lipat baju gitu. Raka ngelipat 1, saya ngelipat 10, nggak apa-apa gitu. Terus nanti pada waktu mau setrika, Raka bagian nyemprot. Wah, seneng dia udah dia kan sensory seekingnya ke aroma yang wangi-wangi. Jadi pada saat disemprot-semprot itu kan wangi banget gitu. Oke, Bapak Nabil mohon maaf kalau ada kekurangan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Atau nuwun. Itu untuk menjaga kami, Bu. Terus kalau misalnya kami jenuh ya kami me time sebentar Bu. Saya ketemu teman, teman baik saya siapa. Terus Pak Warih pingpong misalnya atau olahraga atau apa hal yang Pak Warih suka mancing gitu ya sesekali oke lah. Itu untuk menjaga kami supaya juga tetap bahwa kami juga manusia gitu loh. Seperti itu. Iya. Oke, ini ada Bu Hani Bu dari Mojokerto. Beliau itu juga mungkin bisa bercerita pada saat putranya eh, regresi atau kembali ke awal. Mungkin Bu Hani bisa bercerita atau Pak Indro. Iya, oke, oke. Silakan Bu Hani kalau memungkinkan bercerita. Kalau enggak barangkali bisa diketik kalau mungkin eh, tidak memungkinkan Ya. untuk eh, Oke. Perlu ditandaskan juga Bu, kalau regresi itu biasanya umumnya itu pada saat anak puber Bu ya. Itu yang transisi itu yang biasanya kalau ada orang tua ya, konsultasi gitu Bu ya, saya mesti iya, tanya dulu umurnya berapa sekarang. iya. Umumnya pada saat puber Bu umumnya, tetapi pada saat sebelum puber juga sempat kok Bu ngalami beberapa regresi. Misalnya tadinya sudah nggak mukul kepala gitu. Tadinya eh makan sudah bisa bersih Hmm, jadi ini lagi gitu. Jadi oke Bu Hani, tidak apa-apa Bu Hani, insya Allah nanti mudah-mudahan pas pertemuan kita berikutnya, nggih, Bu, saya oke. senang karena kadang-kadang Bu dari kalimat-kalimat eh, ibu orang lain atau itu ada satu dua yang nyantol di kepala saya itu saya ingat loh Bu seterusnya. Ingat banget. Cerita tentang bohlam, bola lampu dan saklar itu bukan cerita saya Bu, itu dari orang lain. Iya, Terus eh, regresi itu bisa kapan aja sih Bu sebenarnya. iya, Tetapi biasanya yang paling agak rodo gitu ya pas apa ya saya mau bilang ekstrim juga kan tidak semuanya ekstrim, mau bilang berat tidak semuanya berat itu pa- pada saat puber gitu. Cuman nggak apa-apa itu masih bisa insya Allah dengan pendekatan-pendekatan, maksudnya pendekatan ini intervensi ya, baik intervensi perilaku kemudian kita ajari perilaku yang baru kita ajari itu insya Allah jadi ini kok Bu, maksudnya ya kita sama-sama gitu, kita sama-sama
kita jalan sama-sama gitu. Misalnya, Hmm. kalau yang anak saya yang Rehan ini, dia verbal, dia bisa menyampaikan perasaannya pada saat dia sedih, pada saat dia marah, pada saat dia ingin sesuatu gitu kan, dia bisa menyampaikan gitu kan. Nah itu oke, kamu sedih, kamu marah, kamu boleh boleh marah, boleh nangisnya, boleh sedihnya di kamar. Jadi dia di kamar nangis, berteriak-teriak dulu nggak apa-apa, tapi tidak di teras. Pas di teras masuk dulu. Jadi kita ajarin. Ngajarinnya bukan pas nangis, tapi pas sebelum nangis. Boleh nangisnya di kamar. Kamu mau nangis, boleh nangis di kamar gitu. Hmm. Hmm. Terus eh, kalau untuk Raka misalnya itu tadi regresi dulu sudah nggak mukul kepala, pada saat pubertas mukul kepala ya. Kami Hmm. konsultasi dengan psikolognya, Bu. Tolong diperbaiki jadwal hariannya, diperbaiki visualnya lagi. Visual tidak boleh pukul kepala ditempel di mana-mana ya, Bu. Tidak boleh pukul kepala, bolehnya pukul bantal. Sampai di dapur tuh saya sediakan bantal, Bu. Jadi ada bantal di dapur supaya kalau misalnya dia eh, pas lagi marah di dapur yang mamanya dia maunya dia kaget oleh suara saya goreng tempe kan kepanasan wajahnya sereng gitu kan dia kaget jedak gitu. Oh nggak boleh pukul kepala itu saya tempel di kulkas padahal kan gak ada hubungannya gitu. Hmm. Terus dia biasanya pukul kepala pada saat apa, pada saat makanannya salah, Bu. Jadi makanannya saya tempel di kulkas juga, pilihan makanan telur ceplok, telur rebus, telur dadar, telur pakai daun bawang itu saya tempel. Terus eh, ada ayam goreng, misalnya ada kentang goreng, terus ada sop bakso gitu saya tempel supaya dia misalnya bilang telur ya Bu, aku mau makan telur. Padahal telur itu kan jenisnya banyak. Bisa martabak telur, bisa telur rebus, bisa telur ceplok, telur dadar pakai sayur. Nah, kalau salah kan itu memicu. Jadi kami tempel gambar macam-macam olahan telur Hmm. supaya kalau aku mau makan telur ini, oh oke. Dan kami sediakan bantal. Nggak pukul kepala, bolehnya pukul bantal. Ini di samping saya ada bantal, Bu. Nanti kalau dia ke sini, ada sesuatu ini. Sini ya, yang dipukul sini. Tuh, udah, selesai. Oke. Nah, gimana, Bu? Ini tanya ini Bu, biasanya orang tua kalau diminta mendata kemampuan anak itu justru kemampuan-kemampuan yang bukan produktif, jadi senangannya lihat HP, Heeh. Bu. Jadi apa yang perlu kita respon kepada orang tua yang seperti itu? eh lihat HP ini apa dulu, Bu? Gitu loh Iya. maksudnya. Lihat HP misalnya, dia suka lihat HP, terus dia suka dengar lihat anak-anak nari itu selalu menirukan itu kan bisa jadi hal yang produktif, Bu. Tapi Hmm. kalau lihat HP terus dia pasif, itu yang harus kita ini kan. Dia suka lihat HP yang dilihat apa? Dia suka lihat orang masak, unboxing atau apa. Nah, itu kita bisa gali, Bu. Tetapi tetap bahwa apa yang disuka itu tidak boleh dilakukan selama 1 hari penuh. Nggak boleh, jangan sampai ini harus dijadwal gitu. Jadwal dia boleh pegang HP kapan dan berapa lama itu harus kita sediakan dan kita apa ya Bu istilahnya? Kita lihat usianya juga. Jadi Mm-mm. semakin anak itu semakin kecil maka megang kaca itu harus semakin sedikit. Mm-mm. Rehan anak saya Bu yang ini tuh dia bisa maksudnya selama dia ini tuh pulang sekolah sampai malam itu kalau nggak laptop HP. Mm. Enggak. Tapi HP ini dia tidak main game. Dia ngedit video, dia rekaman, terus unboxing kan. Oh, ini aku unboxing ini. Halo guys, aku punya ini aku unboxing terus nanti dia edit, dia masukkan tulisan kan nggak apa-apa. Mm. Tetapi Mm. tetap waktunya makan ini harus makan. Mm. Waktunya sholat dia harus sholat. Waktunya mandi dia harus mandi. Jadi tidak full ada di situ gitu. Tubuh. Tapi kalau dia misalnya dia melihat pakai HP hanya untuk main game, oh tidak, saya tidak akan Mm. mengizinkan itu gitu loh. Oke, oke. Gitu, Nggih, nggih. gitu.
Oke, Bu. Ini untuk sementara saya simpulkan ya, Bu. Mungkin Ini, bisa nambahkan ya. Jadi memang eh, Zoom beberapa kali kita rencanakan kan 4 kali. Ini sudah yang kedua. Insya Allah yang dua lagi di minggu depan, tapi jadwalnya nanti menyusul. Jadi yang tahap pertama itu untuk dari tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan potensi dari ABK. Jadi yang pertama bagaimana menerima, bagaimana menghargai, mau belajar ini orang tua dulu memang ya Bu ya. Mau belajar sadar akan apa perannya, termasuk mau bekerja sama tadi Bu Nihan menyampaikan kalau perlu ya berbagi peran dengan keluarga, bahkan dengan si anak itu sendiri, berbagi tugas tanggung jawab, walaupun mungkin sesederhana itu. Intinya kan eh, pekerjaan sehari-hari di rumah itu biar ibu juga tidak merasa capek gitu ya. Tahap kedua adalah mendata kemampuan produktif dari anak. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengevaluasi, ya, mengevaluasi mungkin bisa ngobrol dengan guru, dengan terapis seperti itu. Ya, evaluasi ini juga terutama saat-saat regresi. Ya, anak-anak itu kok mundur, mungkin bisa bisa terjadi pada saat eh, masa puber atau bisa saja terjadi kapan saja sebetulnya juga. Terus yang kedua, cara mendata adalah kita aktif bertanya kepada gurunya maupun terapisnya, dan juga kita sendiri eh, melis ya, membuat daftar 20 20 yang anak suka, tapi dibagi lagi benda ya apa yang dia suka, kegiatan apa yang tidak suka juga gitu. Kenapa? Supaya kita bisa saat melakukan setelah tahu apa yang kita kan pengennya kemampuannya itu nanti jadi fungsi kan, jadi produktif gitu kan. Jadi kita bisa yang tidak suka atau tidak mampu itu bisa kita nihilkan dulu, kita minimalisir. Terus kemudian dari sini semua kegiatan-kegiatan yang ia suka maupun yang ia mampu maupun belum mampu itu kita kita ranking lagi. Yang paling sering ia lakukan apa? Sehingga kalau perlu bahkan kita mengganti dengan sesuatu yang lebih nyata gitu ya, yang lebih murah mungkin. eh, Tadi contohnya lebih nyata, maksudnya dia senangnya telur itu kan macam-macam, bisa jadi dia tinggal milih, dan itu di dekat atau yang sering dia bisa lihat, jadi nyata, menjadi sesuatu yang nyata. Tadi kalau anaknya suka pukul-pukul ya sudah, sama Bunihan tadi dicontohkan ya sudah, selalu ada bantal, jadi mukulnya mukul bantal ya langsung bantalnya itu sudah ada gitu ya. Terus yang lanjutnya adalah bagaimana juga kalau terutama kalau anak sedang regresi ya, kita itu memahamkan diri sendiri kalau tidak sekarang kita jadi putus asa ya, mamanya tidak kita tidak meneruskan itu, seperti Bunian tadi menyampaikan bahwa untuk toilet training aja membutuhkan 12 tahun. Tapi kalau nggak dikerjakan berapa lama lagi kita terus membantunya gitu. Dan yang kedua caranya adalah kita membuat prioritas. Jadi minimal syarat ya sudah, eh, apa yang dia bisa lakukan atau apa yang bisa kita ini kan. Jadi mamanya yang penting adalah seumpama tadi yang penting di rumah itu em, mungkin karena saking banyaknya pekerjaan domestik yang harus kita kerjakan, yang penting apa di rumah ini, mamanya Bunihan tadi mencontohkan lantainya harus bersih, yang penting sudah, mamanya cucian banyak ya udah nanti gak apa-apa nanti dikerjakan nanti. Ini karena Bunihan mementingkan lantai yang bersih, karena apa? Karena untuk bisa sholat dengan lebih khusyuk gitu. Terus kemudian sesekali juga me time gitu ya. Terus oke. Ya seperti itu Bunihan. Terus kemudian ada pertanyaan lagi tadi, bagaimana kalau anak yang disuka itu kemampuan-kemampuan yang konsumtif? Nah, ini Bunihan memberi saran bagaimana itu kalau dibatasi. Ya, ya, ya boleh gitu. Kita nggak bisa langsung mengekat gitu ya. Jadi disesuaikan dengan waktu. Jadi nggak boleh seharian, atau disesuaikan dengan, oh ya kamu kan punya tanggung jawab ini, selesaikan dulu ini, kayak gitu. Seperti itu Kak Bunihan?
Iya Bu, enggak Bu, bener banget sebenarnya banyak sekali kayak misalnya visual-visual tadi sebenarnya saya juga ingin berbagi Iya, bagaimana nanti iya mungkin betul. next time ya bagaimana membuat Iya, visual sederhana di rumah supaya mengurangi tantrumnya, supaya lebih terarah jadwal hariannya iya, dan iya. lain-lain itu pengen nanti nanti ya Bu nanti next time gitu ini ada terus setelah kita ngelis tadi orang tua juga ngelis Bu dari semua yang daftar itu yang kita list tadi kira-kira yang aku bisa dampingi yang mana gitu yang mungkin ketinggalan jadi seumpamanya kayak tadi olahraga yang bisa dampingi bapaknya Iya, lari gitu berbagi peran tadi ya ya. betul berbagi peran terus Mm-mm. kalau misalnya ngetik saya bisa saya lebih lebih paham Windows daripada dibanding bapaknya misalnya seperti itu kalau bapaknya cara olahraga sama mandi dan bantu diri karena anak saya sudah puber ya Bu jadi saya pada saat mendekati puber saya sudah nggak megang toilet training Mm-mm. bapaknya yang mengajari mandi, mengajari menggosok dan segala macam itu bapaknya. Saya nggak ikut masuk kamar mandi kecuali terpaksa. Kecuali Mm-mm. terpaksa nggak ada orang ya saya ikut bantu gitu. Waktu Mm-mm. itu waktu latihan gitu Bu kurang lebih dan ini nanti kalau bisa ada PR Bu. Maksudnya PR ini mungkin tidak akan kita tagih. Kami tidak akan nagih, saya tidak akan nagih ya Bu. Tetapi kalau kita tidak tidak berusaha itu Bismillahirrahmanirrahim anakku tak lise lah. Kalau nggak nyampe 20 nggak apa-apa. Misalnya ketemunya 15 orang popo, ketemunya 10 nggak apa-apa. Setelah di list yang suka, yang tidak suka, yang mampu, yang belum mampu, lalu orang dari yang ini orang tua memilih kira-kira mana yang mau tak ini kan hal-hal produktif ini, hal-hal positif ini gitu. Orang tua lalu bisa diskusi dengan suaminya, dengan ayahnya atau mungkin dengan kakaknya di rumah atau kalau di rumah ada asisten dengan asistennya, Mbak, kita ajari makan sendiri pakai sendok ya. Dalam satu piring itu minimal dia harus nyendok 3 kali misal, nggak apa-apa gitu. Nah, semuanya hal itu Bu, itu harus memilih peran kita, memilih peran yang kecil-kecil dulu sebelum nanti pada akhirnya kita punya peran yang besar Mm-mm. gitu. Itu Ya, Bu. ya. Ye, jadi dikerjakan ya teman-teman, tapi nggak usah dilaporkan. Ini karena bagaimanapun ini adalah tugas masing-masing ya Bu ya. Gitu. Ye, monggo. Jadi Iya betul Bu. iya betul. Ini ada dari Bu Daumi sangat ini. Monggo dibacakan Mas Fajar dan sekalian ditutup. Materinya bagus, relate banget dengan kondisi anak saya. Semoga ada pembahasan untuk ABG dewasa. Terima kasih. Ye, insya Allah. Jadi, Mau tanya Bu, apakah ini nanti di-share di YouTube atau di-up di iya, YouTube? iya, bisa di YouTube insya Allah. Ya. Oke. Monggo, monggo, monggo silakan dengan senang hati. Insya Allah. Selama itu bermanfaat, rekamannya ada yang memerlukan, mau di-share di medsos silakan Mas. Saya tidak keberatan. Oh, ada akun online yang bisa diikuti. Saya ada Instagram dan Facebook. Saya dulu rajin banget tulis di Facebook, tapi karena akhir-akhir ini eh, ada pekerjaan jadi jarang. Ini Instagram saya nih Han Wardi Sesulih. Mm-mm. Sesulih. Mm-mm. Mm-mm. Bentar. Nah, bisa dicari di Facebook atau di Instagram. eh Kalau misalnya di Facebook lama nggak saya confirm, boleh di inbox dulu ya Bu, karena saya agak ini Bu sekarang agak saya filter gitu kan dengan banyaknya kejadian penipuan dan lain itu kalau nggak ada mutual friend-nya dengan siapa ya nggak saya confirm gitu, kadang saya abaikan gitu. Kalau tapi kalau Instagram monggo silahkan nggak apa-apa. Nanti Mas Fajar kita follow-followan ya Mas. Gitu. Amin, amin, insya Bu, Allah. iya. Kebetulan Bu, saya juga mulai upload tulisan di Facebook juga ini Bu. Mungkin bisa dilihat juga ya Bu ya Oke, untuk siap gitu. saya. Nanti tak kenalin namanya Bu Frida Kusumasuti Mas. Beliau orang tua ABK yang kebetulan juga dosen komunikasi dan produktif sekali menulis buku. Hmm. Bagus ininya. Ya cerita saya juga apa? Pengennya itu kan saya kurang tahu ya
ABK yang menulis tentang ke dirinya sendiri. Itu ya ada loh ABK yang bisa menulis ataupun yang ya belum dikenal oleh masyarakat lain lah. Bisa saya ceritakan kalau itu boleh. Itu aja Nggak, sih, Bu. Mas, siap-siap nanti saya infokan. Saya coba ingat-ingat lagi. Kadang-kadang tuh ingat, kadang lupa, Mas, gitu. Nanti ini kan. Tapi kalau misal kalau anak saya yang Rehan tuh punya channel YouTube. Dia suka Hmm, unboxing unboxing HP-HP jadul, hmm, barang-barang jadul gitu di YouTube-nya gitu. Tapi siap, siap. Kalau boleh tahu, aduh, Bu. saya lupa nama akunnya nanti. Kalau kita sudah follow nanti kita bisa inboxan ya, Mas, tak info ini ya. Insya Allah. Gitu. Eh, ya monggo ditutup Mas Fajar. Teman-teman, teman-teman terima kasih yang telah hadir di acara webinar. Ah, ya. Oh ya, terima kasih teman-teman yang setelah hadir di acara webinar kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk informasi selanjutnya bisa dipantau terus IG kami ataupun ya IG lah. Terus bagi yang ingin menonton video ini bisa dilihat di channel YouTube YPK YPK ABK Yayasan Dedikasi ABK. Oh ya, satu lagi Bu, permintaan saya. Mohon doanya untuk di bulan depan, tanggal 18 September sampai 20, saya ada lomba atletik Bu, cabur tolak peluru. Amin, insya Allah dimudahkan. Siap-siap, amin. Insya Allah sukses, aman, eh, dan apanya mendapatkan bonus juara. Amin. Amin. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fajar, terima kasih Bu Sawitri, Bu warahmatullahi Novia, Bu Haini, Bu Erlina, Bu Afitazen, Bu Daumi, dan lain-lain dan semuanya yang belum saya sebutkan. Terima kasih semuanya. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Amin. Assalamualaikum.